Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengubah kesialan, mengubah rasa sakit pengkhianatan menjadi sesuatu yang justru menguntungkan kita. Justru menguntungkan kita, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ketika bekerja nih sudah senior, sudah jabatannya sudah lebih tinggi. Tugas teman-teman adalah mendidik anak-anak baru agar mereka mahir, agar mereka paham. Atau mungkin teman-teman juga punya usaha di mana teman-teman selalu merekrut karyawan, ya, sampai akhirnya mereka paham dengan job desk-nya, dengan jenis pekerjaannya. Setelah teman-teman kasih ilmu, teman-teman kasih berbagai banyak pencerahan, berbagai banyak skill, sampai mereka mahir. Nah, tiba-tiba setelah mereka mahir, setelah mereka ahli, jago, mereka malah resign, pergi ke perusahaan yang lebih besar. Atau mereka justru buka usaha sendiri, dengan ilmu yang sudah teman-teman kasih secara gratis. Saya juga sering ngalamin teman-teman. Karyawan saya itu dikasih tahu cara membuat produk, beli produknya di mana untuk dapat harga murah, teknik-teknik, siasat-siasat, strategi-strategi gitu. Sampai akhirnya mereka bisa. Tujuannya ya agar mereka tidak harus selalu dikasih tahu. Mereka malah buka usaha yang sama. Gimana nggak jengkel ya hati kita? Jika masih bergerak di wilayah dualitas, wilayah transaksional, maka nggak jauh-jauh itulah yang kerasa. Kamu mengkhianatiku, aku terluka. Aku benar, kamu salah. Laki-laki, perempuan, siang, malam, jelek, buruk, ya, baik, benar, pahala, dosa, gitu. Depan, belakang, ya, itu kan wilayah dualitas, gitu. Wilayah transaksional. Nah, untuk bisa menggali potensi keajaiban, teman-teman harus bisa melampaui dualitas. Karena di wilayah non-dualitas, teman-teman bisa menemukan hal-hal positif, hikmah, kebijaksanaan, keajaiban, yang tujuannya nanti ujung-ujungnya untuk perubahan nasib, perubahan keuangan, perubahan wilayah kesadaran. Itu untuk kita sendiri. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang tadi di depan saya ceritakan? Nah, agar teman-teman bisa mendapatkan keajaiban dari hal-hal tersebut, teman-teman harus sadari. Pertama, jatah takdir mereka memang harus bertemu dengan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi guru-guru, untuk menjadi pemberi-pemberi ilmu, jalur keran ilmu, ya. Ilmu juga kan rezeki. Bagi teman-teman yang belum mengetahui gitu loh, jalurnya lewat kita. Jadi biarkanlah siapapun yang berjodoh dengan kita untuk menjalankan jatah takdirnya. Tugas kita hanya di wilayah memberikan, ya, memberikan ilmu. Itu wilayah, kalau dalam Islam itu ada hablum minanas, ya. Tujuan kita, ya, silaturahmi kita, sosialisasi kita dengan manusia dan alam sekitar, ya. Dan juga ada hubungannya hablum minallah, dari kita dengan Tuhan gitu, ke atas garisnya. Nah, seolah-olah kita sebenarnya sedang bersosial gitu, memberikan ilmu, ya, ke samping gitu. Tapi sebetulnya kan kita sedang berurusan dengan yang di atas. Kemudian yang kedua, teman-teman, mereka-mereka adalah kita di usia dulu. Ayo, inget nggak? Dulu kita juga sama seperti mereka-mereka ini. Makanya sekarang posisi kita sudah jauh lebih baik. Kita seperti sekarang. Pencapaiannya sejauh ini. Skill, kemampuan, kesadaran, kebijaksanaan, kecerdasan bisa sampai ada di level ini karena dulu juga begitu. Kita melampaui dari satu orang ke orang yang lain, bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Kita juga begitu. Pada saat itu ngerasa nggak kita kenapa melakukan hal yang demikian? Untuk bisa terus maju ke arah yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga. Jadi ya ini sudah giliran kita sekarang yang memberikan ilmu. Bahkan bisa jadi
Sampai sekarang pun, jangan-jangan nih kita tanpa sadar, kita juga berlaku demikian kepada orang lain. Nah, sekarang poin yang paling kita tunggu. Bagaimana hal-hal yang tidak mengenakan tadi bisa menjadi sebuah keajaiban, bisa menjadi sebuah keuntungan. Ini poin ketiga, teman-teman. Manfaatkan hal-hal yang tidak mengenakan tadi sebagai tirakat untuk menjadi sebuah saldo tabungan karma baik. Yang mana ini bisa dicairkan kalau teman-teman butuh untuk dicairkan. Misalnya nih, teman-teman lagi kesusahan, entah mungkin anak sakit, usaha lesu misalnya, atau sedang ditimpa musibah yang lain. Nah, teman-teman bisa mencairkannya, insya Allah ya, tetap dengan izinnya Allah. Dengan izinnya Allah, izinnya Tuhan. Insya Allah teman-teman bisa gunakan cara begini. Teman-teman bisa menagih, mencairkan karma baik ini dengan berdoa langsung kepada Tuhan. Misalnya nih doanya, ya Allah, jika ada amal baikku, mohon ampun. Mohon izinkan untuk tukar dengan kesulitanku saat ini, agar aku dimudahkan dalam penyelesaiannya. Teman-teman bisa modifikasi doanya dengan kesantunan, kenyamanan teman-teman sendiri. Kunci utama doanya adalah ada pada rasanya, emosi ketika mengakses doa tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat teman-teman, anggap ketika kita sedang memberikan ilmu, memberikan kesadaran-kesadaran baru, pencerahan-pencerahan baru, skill, ya, berbagai banyak hal kepada orang lain sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dan jika ada pahala, jika ada berkah, jika ada karma, teman-teman niatkan sebagai saldo bekal untuk anak cucu. Nah, karma juga kan bisa diturunkan ya. Demikian teman-teman, insya Allah kita selalu menjadi orang yang bermanfaat tetapi tidak dimanfaatkan. Dan segala upaya yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar memiliki hasil yang bermanfaat, berkah. Hasil akhirnya juga baik untuk semuanya. Demikian video kali ini. Jika teman-teman berkenan, bantu share, bantu bagikan video ini kepada orang-orang yang sekiranya butuh dengan video ini. Saya tunggu ya teman-teman komentarnya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.